Tuhan beserta saudara, damai Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, bagi dunia ini di dalam cinta kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memperdengarkan Injil Matius pasal 27 secara keseluruhan. Dan saya akan memperdengarkan melalui ayat 32 hingga 37 dan dilanjutkan dengan ayat 55 hingga 56. Sebelum kita memperdengarkan Injil Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan penyelamat kami, yang telah menjalani derita sengsara, yang telah menjalani penyalipan hingga mati di atas kayu salib. Saat ini, di dalam keheningan hati kami kembali hendak merayakan iman kami, bahwa Tuhan telah rela menjalani derita sengsara hingga mati di atas kayu salib demi kami semua. Untuk itulah kami mohon agar Roh-Mu menolong dan melayakkan kami, hingga kami percaya dan beroleh kekuatan untuk memberlakukannya, hingga keselamatan yang dari Tuhan memancar dan mewujud di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 27 ayat 32 hingga ayat 37. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah Yesus mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ayat 55. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah Injil Tuhan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang menyatakan keaslian diri kita. Keaslian diri saudara, keaslian diri saya, dan keaslian diri murid-murid Yesus. Apa yang asli, apa yang nampak pada saat itu, saudara-saudara? Yang asli dan nampak pada saat itu adalah ketika Yesus menjalani Via Dolorosa, jalan salib, jalan derita itu sendirian. Di mana murid-murid yang hadir dan hidup bersama dengan Yesus, yang telah dipanggil menjadi penjala manusia, sebelumnya adalah penjala ikan. Di mana orang banyak yang pernah menikmati mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Di mana mereka yang pernah berseru menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem, Hosana, Hosana bagi anak Daud di tempat yang maha tinggi. Ternyata tidak ada. Yesus saat itu, Jumat siang itu, seperti seorang penjahat. Yesus diadili, Yesus dijatuhi hukuman. Siapa yang menjatuhkan hukuman itu? Orang banyak. Mungkin di antara mereka adalah mereka yang pernah menikmati mujizat dari Yesus. Mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang pernah berseru, Hosana, Hosana, bagi anak Daud yang menyambut Yesus. Mereka semua ikut ambil bagian di dalam menyalibkan Yesus, hingga Yesus pun mati di atas kayu salib. Injil Matius sudah mencatat sebuah catatan yang indah bagi saudara dan saya. Kenapa demikian? Ternyata di dalam kesendirian Yesus itu, Yesus menampilkan, Yesus memperkenalkan sosok Simon dari Kirene.
bukan murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus. Sosok Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib. Mereka memaksa untuk memikul salib Yesus. Kenapa? Yesus tidak kuat lagi. Simon dari Kirene, saudara-saudara, pasti terkejut. Dapat kita bayangkan ketika kita menyaksikan, ketika kita mungkin masih bertanya apa yang terjadi, ketika kita juga merasakan perasaan hati yang prihatin, hati yang terkejut, hati yang sulit untuk menerima peristiwa Jumat siang itu. Tiba-tiba dipaksa untuk pikul salib, tiba-tiba dipaksa untuk hadir dan bersama dengan Yesus. Simon dari Kirene itu tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Dia memikul salib Yesus. Injil Matius tidak menyebut kenapa yang dipilih Simon dari Kirene. Apakah karena dia seorang dari Afrika, di luar orang-orang Yahudi, sehingga dia dipilih untuk memikul salib? Apakah karena dia terlihat wajahnya, tampilannya pas untuk ikut bersama dengan Yesus, menolong Yesus? Tidak disebut. Tetapi penginjil Matius hendak menyampaikan sebuah pesan bagi saudara dan saya. Ada saatnya kita dipaksa untuk memikul salib. Ada saatnya kita berjumpa dengan peristiwa yang membuat salib kita itu harus kita pikul. Sebuah peristiwa yang tidak kita duga. Bisa jadi mengalami derita sakit, bisa jadi persoalan yang datang, bisa jadi beban hati kita yang terasa berat. Salib itu tiba-tiba harus kita pikul. Jumat Agung hendak menegaskan, setiap orang memiliki salib. Jumat Agung hendak menegaskan bahwa ternyata ketika tiada pilihan lain kita harus pikul salib. Ingat dan sadarilah untuk belajar dari Simon, seorang dari Kirene. Pendeta Eka Dharmaputra pernah menyebut di dalam ilustrasi khotbahnya, Simon dari Kirene itu bisa memandang Yesus, matanya eye to eye. Dia bisa melihat Yesus, dia bisa menjalani perjalanan itu bersama dengan Yesus. Dan disinilah makna penting ketika kita merayakan Jumat Agung. Ketika murid-murid tidak ada, di situ ada Simon dari Kirene. Artinya apa, saudara? Ketika kita dipaksa atau terpaksa dengan salib yang harus kita pikul, sadarilah untuk segera memandang Yesus. Pandanglah matanya, nikmati dan alami getaran hatinya, batinnya kepada kita semua. Hingga kita beroleh kekuatan untuk menjalaninya. Karena pada akhirnya, saudara-saudara, tugas Simon dari Kirene itu cuma pikul salib. Yang harus disalibkan ialah Yesus sendiri. Yang harus mati di atas kayu salib adalah Yesus sendiri. Dan ketika kita harus memikul salib itu, saudara-saudara, jalani dengan penuh kerelaan, jalani dengan penuh iman bersama dengan Tuhan. Hingga akhirnya kita beroleh kekuatan untuk menjalani itu semua. Saat ini kita merayakan Jumat Agung, saudara-saudara, di tempat kita masing-masing. Ketika kita masih dalam sebuah komitmen kita untuk mendukung, memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan ketika kita merayakan Jumat Agung bersama dengan kerabat kita, keluarga kita, maka kita semua hendak diingatkan bahwa kita merayakannya tetap bersama dengan Yesus. Merayakan dengan Yesus, saudara-saudara, berarti kita merayakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan dekat dengan kita. Dan kalau Tuhan dekat dengan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan jangan sampai membuat hati dan hidup kita jauh dari Tuhan. Apa yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan? Kesediaan kita pikul salib. Kesediaan kita untuk tidak berkhianat kepada Tuhan. Ketika kita melaksanakan tugas panggilan kita, memberitakan salib, bukan sekedar memberitakan Yesus yang mati di atas kayu salib, tetapi menyatakan, memberitakan kematian Yesus, membawa dan memberikan kehidupan. Membawa dan memberikan kehidupan itu adalah sebuah kekuatan di Jumat Agung itu. Di tengah segala kebosanan, keletihan, kegalauan, ketakutan,
yang ada di sekitar kita. Jumat Agung mengatakan, Simon dari Kirene telah memikul salib bersama dengan Tuhan. Tetapi yang tetap disalib adalah Tuhan sendiri. Betapapun dia cuma dipaksa, tetapi dia menjalani bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menjalani hidup kita, menjalani dengan memikul salib kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika apa? Ketika kita tidak menyalibkan Tuhan. Ketika apa? Ketika kita bersyukur karena Tuhan telah tersalib sekali dan selamanya demi kita. Bukan berarti kita harus menyalibkan Tuhan terus-menerus, tapi kita yang harus menyalibkan diri kita. Kesediaan kita berbagi, kesediaan kita untuk tetap teguh mengikuti, menjalani jalan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah kekuatan kita bisa menikmati, mensyukuri, membagikan bahwa Tuhan telah mati bagi saudara dan saya. Dan kematian Tuhan itu adalah kematian yang menolong. Dan kematian Tuhan itu adalah kematian membuat kita memiliki sebuah pengharapan. Mari saudara-saudara, kita merayakan Jumat Agung dengan memandang bahwa kelak ketika kita mengalami kematian, kita pun pasti beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan.